mic-nya mana ya? Untuk Mas Ari dibantu. Mau diturunin apa gimana? Oh, iya, turun. Oh, turun aja. Coba. Kursi spesial sudah dari Galerium. Nah. Oke, udah tuh. Dibantu mic-nya. Gimana sih pertemuan Mas Ari itu sama personil pagi dulu pertama kali? Nah, Gitu. kita mau dengar semua ini. Nah, mungkin kita belum tahu nih silsilah ketemu pertamanya gimana. Pertemuan kami adalah di Universitas Airlangga Surabaya. Jadi Padi adalah band kampus dari Universitas Airlangga. Disitulah kami bertemu dan melalui proses kira-kira 2 tahun akhirnya kami diterima di Sony Music dan akhirnya rekaman single dan seterusnya. Puji Tuhan, alhamdulillah bisa Sekarang. terus langgeng sampai sekarang. Terbaik. Alhamdulillah. Mas, kalau boleh tahu ini Padi lagi ngapain ini? Kan sudah kita mungkin album ya, sampai yang album ada 5, cuma ada yang ke-6. Mungkin sekarang ngapain Padi, Mas? Mungkin kita pengen tahu kan. Iya, jadi kemarin tanggal 8 April itu ulang tahun Padi yang ke-28 tahun. 28 tahun, luar biasa. Ya sangat luar biasa. Luar biasa. Sangat bersyukur Iya. karena bisa bersama-sama, nggak pernah ganti personil selama 28 tahun. Terbaik. Walaupun sempat mengalami kemacetan Iya. di tahun 2017. Ya itu dinamika dinamika ngeband. 2010 kemacetan rencananya 5 bulan sampai molor 7 tahun. 7 tahun. Akhirnya Penantian panjang itu. reborn di tahun 2017. Dan akhirnya puji Tuhan juga akhirnya kami saat ini sekarang sedang membuat album ke Itu namanya ke-6 atau 7? 7. 7. Ke-7 nih. Tapi jangan-jangan ada yang nggak tahu album ke-6 soalnya. Berbeda. Iya, jadi kita sekarang nggak ada album. rilisan fisik ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi sekarang kita album ke-7 sedang menggarap udah kira-kira 50%. Ya, mohon doanya supaya bisa lancar dan bisa rilis di tahun ini. Amin. Siap. Om, aku mau selain tanya ini. Selain aktif di Padi, kegiatan di luar Padi apa aja, Om? Kegiatan ya ini dia saya bawa contekan sedikit ya supaya sama aja. Tahu aja memang siap. Silakan supaya Mas Ari. jelas. Siap. Nah, maksud dan tujuan saya dan tim kesini adalah untuk memperkenalkan Homer Indonesia. Indonesia. Sebuah brand gitar lokal. Jadi itulah hobi saya, kegiatan saya di luar Padi, yaitu sibuk di Homer Indonesia. Jadi izinkan kami sedikit menjelaskan ya, siapa itu Homer Indonesia. Jadi Homer Indonesia adalah UMKM brand gitar lokal. Gitu. Homer Indonesia itu adalah itu. Oh, produk Homer ini ada apa aja, Om? Apa cuma gitar? Apa ada yang lain, Om? Saat ini gitar saja. Oh, baru gitar. Dulu, walaupun sudah ada bass, ampli gitar, stompok juga ada. Cuman kami saat ini Fokus ke gitar dulu. fokus ke gitar dulu. Gitarnya gitar apa, Om? Elektrik, akustik? Ada elektrik, ada akustik. Oke. Yang ini, Om ya? Betul, itu Ya. akustiknya. Oke. Nanti elektriknya dipakai main. Sekarang tersembunyi. Oke, siap. Mas Ari, gini, di kalangan netizen, wah ini netizen ini mainnya. Mas Ari ini dikenal disebut sebagai master effect juga master rhythm. Saya sampai nge-capture itu ini harus ada contekan karena harus kata-katanya pas. Itu di salah satu podcast, kalau boleh saya sebut yang bareng Dewa Bujana, Home Chapter 67 bersama Ari Padi, Homer Gitar 2023. Di situ salah satu netizen bilang gini, Ari Padi salah satu master rhythm di Indonesia. Mungkin hanya Ari yang terbaik di posisi rhythm section
dia terlalu lengkap untuk posisinya sebagai rhythm player dalam sebuah band. Benar banget. Kita lanjutkan, jenius, kaya variasi, bisa jadi lead gitar merangkap rhythm. Netizen lain bilang gini juga, Ari Padi the best rhythm, lead gitar, estetik, efek, pokoknya nggak ada yang bisa bikin suara aneh-aneh di gitar, cuma Ari Padi. Nah, selain netizen yang menarik juga, teman Mas Ari ngeband, Mas Fadli di acara yang baru banget ini di Padi Ribo TV sekalian kan promo Padi Ribo TV yang episode perjuangan modal pas-pasan awal ke Jakarta, Padi ke Jakarta, saya keempat atau ketiga kemarin tuh. Mas Fadli itu ngomong gini, di Padi Mas Ari ini Van Gogh-nya, tahu Van Gogh ya, yang tugasnya melukis musik Padi. Efek-efek anehnya yang membedakan Padi dengan band lain, luar biasa ini ya. Nah, yang pengen saya tanyakan itu gimana tanggapan Mas Ari mendapat gelar seperti itu dari netizen, kebanyakan sih saya bilang, karena saya pribadi pertama kenal Padi itu karena kita dari rilisan kaset ya, kita nggak lihat personilnya waktu itu, hanya dari kaset itu nggak ada covernya Mas. Kaset waktu itu ya alhamdulillah sama pengen ngeband gitu ya. Ini ngulik gitu kan. Waktu itu lagu Sobat ya yang di Initen. Nih ngulik nggak tahu bandnya seperti apa, personilnya siapa saja nggak tahu. Tapi memang di situ ada semacam keanehan dari band-band biasa ya. Makanya pas setelah tahu mendalami seperti itu. Jadi mungkin Mas gimana tanggapannya Mas terhadap statement tersebut? Iya, tanggapannya pertama terima kasih banget sudah diapresiasi seperti itu. Terima kasih sekali. Memang benar saya suka efek, memang benar. Nggak tahu kenapa. Saya pikir setiap orang punya kelebihan dan kemampuan masing-masing, kesenangan masing-masing. Saya dari awal belajar gitar, lama-lama itu akhirnya karena awal-awal kan pasti nggak pakai efek ya gitu. Pertama kali ketemu efek itu efek delay. Ya, di situ saya kayak mendapatkan sesuatu hal yang baru. Inspirasi dari bermain gitar. Ya, bawaan orok aja sih saya pikir gitu. Saya memang suka efek dan akhirnya saya selalu mengembangkan pakai efek-efek apa aja yang ada gitu. Dan itu kok puji Tuhan juga alhamdulillah akhirnya pas ketemu Padi gitu. Karena di Padi masing-masing punya tugas masing-masing. Iya, betul. Drummer dan bassis itu tentunya membuat pondasi bandnya ya. Pondasi bandnya, Pio yang membuat chord-chordnya, kebanyakan kan Pio membuat chord-chordnya, Notasi gitu ya. notasi dan chord dasar ya. Ya. Ya, tugas saya untuk menghias. Iya, melukis tadi ya. Boleh Van melukis. Gogh-nya musik Padi coba. Iya. Van Gogh-nya. Mas Fadli sampai bilang kayak gitu. Menghias aja, menghias. Oh, menghias. Punya ikonik sendiri kalau punya Padi. Iya, Menghias. Ya, tugas saya di Padi memang itu menghias. Kebetulan kok ya pas dengan bawaan orok tadi. Iya. Akhirnya ya karena Pak kita juga dua gitar. Akhirnya kok kebetulan ketemu dengan Bio yang pakai sound yang solid ya, maksudnya dry gitu, drive clean juga, sayangnya masuk di efek-efeknya itu. Ya jodoh sih ya, jodoh kami bisa bertemu berlima mempunyai tugas masing-masing, itu memang anugerah. Tapi sekali lagi jodoh anugerah itu kalau nggak di pengalaman ya, kalau nggak diperjuangkan ya nggak jadi juga. Kita 2010 waktu itu ya macet juga. Vakum ya. Vakum. Itu. Wah, itu Sobat Padi galau banget itu Mas Ari. Saya sebagai Sobat Padi, di sini ada juga Sobat Padi garis keras itu yang bajunya Padi. Nah, wah ini juga Sobat Padi garis keras. Nah, mungkin kembali ke Homer ya. Nah, kembali ke Homer ini, Mas Ari bisa dijelaskan nggak ya rasanya gitar Homer itu seperti apa ya? Mungkin Mas Ari atau siapa yang bisa pegang.
Yang pasti, biar objektif ya. yang pasti kalau rasa jangan saya yang bilang. Iya, harus ada Sebuah gitar memang nggak bisa hanya dipandang, memang harus Betul. Rasain. dirasain, dipegang. dipegang ya. Tapi yang pasti Homer mengembangkan untuk menjadi membuat desain yang lain daripada yang lain. Jadi membuat pilihan bagi gitaris yang pengen model yang lain dari yang sudah ada. Itu sih yang kami dari awal pastikan. Nah, kebetulan kemarin kita dijemput sama shreddernya Pangkal Pinang ini. Shreddernya Pangkal Pinang. Nah, di mana iya. posisi beliau ini? Kita terawang dulu. Dipanggil aja kali ya. Panggil aja. Mas Bro Sarul ya? Sahrul. Ya. Sarul. Oh, ini gitaris terbaik Bangka Oke. Belitung nih. Silahkan Shreddernya. ke panggung ke depan. Mana posisi? Mas Harul mana ya? Oh, tadi ke Ramayana dulu dia tadi. Oh ini. Oh, ini. Tadi Mas Mas infonya pergi tadi. Diam-diam aja di depan. Ternyata ganteng juga ya. Wah. Nah, coba biar lebih objektif, Mas Bro Sarul yang nyoba Homer ya. Seperti apa rasanya megang Brunes Homer? gitarnya mana? Enigma. Oh, Enigma nih. Berdiri apa duduk? Oh. Berdiri. Oh. Kenapa nggak Berdiri aja, Bro. Kalau duduk, Coba dimainkan Bro Sahrul colok dulu. Di depan sini dong. Rul, apa mau Mas. jadi kru nih sebentar, Rul? Aman deh. Keren, Aman, Rul. guys. Nah, ini kita lihat Bro Sarul ini megang gitar Homer seriesnya Enigma. Oh, Oh, ini Enigma. Enigma lucu, bentuknya keren. Iya, Nggak ada boleh sama ya? dengan yang lain. Siap. Cadas. Iya, memang Enigma ini desain untuk ini desain ketiga dan desain yang paling aneh memang. Yes. Iya. Yang paling aneh kita berusaha untuk tampilannya futuristik, Wis. kekinian, Iya. modern. Jadi seperti inilah desain kami dan kayaknya memang lebih cocok untuk shredder ya. Shredder. Ya. Makanya Ngebut-ngebut berarti Mas Ari ya. iya. Ini tadi kan baru nyoba tadi sore ya. Itu coba dibunyikan dulu, nanti dikasih komentar seperti apa rasanya. Nah, rasanya ya dicoba ya. Waduh. Oke. Gimana? Ada setelah minimal megang gejreng gitu gimana rasanya? Aduh. Mantap. Wes, kasih applause dulu. Baca dulu dong, Mas Harul. Sarul. Shredder. Nah, gimana tanggapannya? Untuk first impression saya Iya. untuk seri Enigma ini ya, untuk playability lumayan enak. Enak ya. Apa lagi, Rul? Buat penyelesaiannya nggak terlalu lama buat gitaris mungkin. Mainnya penyelesaiannya nggak terlalu lama mungkin, ada beberapa jam mungkin bisa udah lancar gitu. Mantap ya. Aku mau nanya dulu. Yes ya. Gimana dipegang berdiri sambil berdiri bagaimana? Karena ini panjangnya 26 inch panjangnya. Karena gitar yang umum adalah 25,5 ya. Fender Stratocaster Telecaster itu 25,5 inci. Enigma Untuk 26 ya. Gibson 25 inch, Ibanez juga 25,5 inci. Sedangkan ini 26 inch. Wih. Jadi lebih panjang. Heeh. Apakah terasa lebih besar atau tidak? Untuk penyesuaian, aku rasa ini sama kayak musik man gitu. Jadi
buat yang biasa dengan skill-skill C-sharp yang kecil, tangan-tangan lesnya seperti Ibanez, Jackson gitu-gitu. Setelah megang ini penyusahannya enak. Sip, terima kasih. Terus menurut Syahrul tampilannya gimana nih? Menurut jujur aja nggak Iya. apa-apa, nggak apa-apa. Misalnya keren, misalnya aneh, kan itu kamu aja, objektif aja. Untuk pertama aku lihat ya, Iya. Mas ya. Ini kayak itu sih, Apa? Steinberg. Oh, Steinberg. Ya. Aguda gitu. Steinberg ya. yang ya headless ya. Mirip Tapi ya? ini versi lokal gitu. Oh iya. Rasanya berarti oke lah ya. Aman ya. Walaupun brand lokal ya. Alhamdulillah. Nah, seperti itu rasanya Wes, katanya. luar biasa ternyata. Syahrul, tepuk tangan Ah. buat Syahrul juga. Nanti habis ini main ya satu lagu ya. Nah, setelah ini. setelah ya. ini harus iya. Dadakan pakai ini Iya, bisa ya. nggak boleh nolak. Main lagu Dream Theater Pak. Iya. Oke, terima kasih. Oke. Luar biasa, luar biasa. Nanti kita bikin lagu ya. Wah, ini terpendam ini di Pangkal Pinang ini. Foto dulu, Hadi.